Shalom. Puji Tuhan. Hari-hari ini ya kalau ada yang nyadari ini menjelang Paskah, Saudara. Harusnya kita merenungkan, mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan buat hidup ini. Sehingga dengan mengingat karya Tuhan atas hidup ini, maka kita ini menjadi orang yang tidak letih lesu, tidak lemah, tapi terus getol di dalam mencari Tuhan, mengiring Tuhan, dan melayani Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan ketauladanan bagi kami. Dia lahir dalam satu misi dan visi. Bukan untuk senang-senang di dunia, bukan untuk rame-rame di dunia, tapi visi misinya adalah pengorbanan, derita, salib, supaya melalui salib ini semua kita diselamatkan. Amin. Melalui salib Kristus semua kita ini disalibkan. Walau dalam perjalanan hidupnya 32 tahunan ya, 32 tahun. Tapi sepanjang 32 tahun itu saudara, liku-liku hidup yang dialami Tuhan Yesus ini sungguh naik, tinggi, turun, curam, tikungan-tikungan terjal, tapi dia tetap kokoh dalam tujuannya, dalam visinya, dalam misinya. Sehingga walau tantangan ada, walau tawaran ada, bukan cuma tawaran, bukan cuma tantangan, tapi tantangan dan tawaran semuanya ada. Minggu lalu kita tekankan, keselamatan kita hanya karena Yesus Kristus. Karena percaya, menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita ini diselamatkan. Hari ini kita akan lihat, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus itu dalam menjalankan visi misinya, bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada halangan, dan bukan tidak ada tawaran. Tantangan sehari-hari, saudara, mulai dilempari batu, mulai ditolak, sampai di paling ujungnya adalah diancam, didera, disalibkan, dianiaya, bahkan dibunuh. Jangan bilang tidak gentar, jangan bilang kalau bisa tidak, dia akan bilang tidak. Saudaraku. Itu sebabnya di atas bukit Zaitun, bukit doa, dia bilang, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh derita ini lalu. Tapi semuanya bukan karena permintaanku, melainkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, konsistensi Tuhan Yesus di dalam fokus pada visi misinya, itulah yang membuat kita ini bisa ada hari ini. Itu ancaman. Ada orang yang diancam itu nekat. Tapi kalau ditawari sesuatu yang enak, itu akan jadi lain, saudaraku ya. Tuhan Yesus bukan cuma diancam, tapi ada tawaran. Ketika dia puasa, iblis mengajak dia naik. Ada banyak tawaran. Sembah aku, semua dunia tak kasihkan kepadamu.
biasa tawaran-tawaran itu. Tapi dia tidak terkecoh, dia tidak tertarik, dan bahkan di tengah tawaran yang, saudara, ditawari seluruh dunia loh. Wow, berarti sama Sulyong kayak mana ya? Seluruh dunia, saudara. Sama siapa? Sekarang bukan Sulyong, sudah ganti yang lupa saya namanya, orang kaya yang didatangi Presiden Jokowi itu. Kayak mana? Dia tidak punya seluruh dunia, tapi Yesus ditawari seluruh dunia. Aku berikan tawaran yang spektakuler sebetulnya. Wow, aku sugih dadak. Wow, aku enak dadak. Wow, aku jadi terkenal. Wow, aku punya kedudukan yang paling tinggi. Tidak satu pun yang bisa mengecoh dia. Fokusnya tetap pada tujuan. Kehendak Allah, sesuai kehendak Allah. Dia diberikan ke dalam dunia ini. Dan diturunkan, dilahirkan ke dalam dunia ini. Tujuannya adalah Adam kedua. Penyelamatan seluruh manusia. Termasuk hari ini kita bisa sukacita. Kita diselamatkan karena korban Kristus di atas kayu salib. Dan bahkan karena konsistensinya tetap fokus pada kehendak Allah. Itu yang membuat sebuah keberhasilan terjadi. Itu sebabnya di minggu lalu ada beberapa ayat, ya, ada beberapa ayat. Mazmur 26 ayat yang ketiga, ya, nggak usah dibaca dulu, saya sebut aja sekilas, nanti ayat yang kita baca akan kita bacakan, ya. Mataku tertuju pada kasih setia Tuhan. Ya, mataku tertuju pada kasih setia Tuhan, itu pemazmur bilang. Kalau mata ini tertuju pada kasih setia Tuhan, maka di situ dikatakan, aku akan hidup tetap dalam kebenaran-Mu. Orang yang fokusnya kepada Tuhan, menjagai langkahnya, menjagai hidupnya untuk hidup sesuai dengan kompasnya Tuhan. Anda kalau bawa kompas, utaranya mana? Kalau kompasnya sudah tidak sesuai lagi, magnetnya sudah tidak. Kompas itu bisa sesuai kalau magnetnya kuat. Ya, kalau magnetnya kuat. Kalau magnetnya tidak kuat, kompasnya ndelereng, saudaraku ya. Nah, kita ini kalau kompas kita tidak kuat, kalau magnet kita tidak kuat, magnet itu daya tarik. Kalau daya tariknya kuat, kita cinta Tuhan, maka kita cinta firman Tuhan. Kalau kita cinta firman Tuhan, kita selalu baca dan merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kepada Yosua juga katakan, jangan menoleh ke kanan ke kiri, jangan memenggok kanan kiri, tapi tujuanmu harus tetap pada firman Tuhan. Maka semua langkahmu dibuat jadi berhasil. Mau berhasil? Mau berhasil? Di tengah suasana sulit ini loh, kalau Anda bisa eksis berhasil, muncul dari kesulitan, menjadi orang yang berkemenangan, itu sungguh luar biasa. Salah satu caranya adalah magnet kasihnya kepada Tuhan harus kuat, sehingga kompasnya jadi benar. Dan kompas jadi benar, mata yang tertuju ini langkahnya tidak salah. Di Amsal 17 ayat yang ke-24, ya, di situ dituliskan, kalau orang itu matanya tertuju, ya, matanya tertuju, maka dia akan beroleh hikmat. Dia akan beroleh hikmat. Tapi orang yang bebal, dia di ayat dituliskan melayang sampai ke ujung bumi. Tapi orang bebal itu artinya gini, bukan cuma sampai ujung bumi, enggak usah sampai ujung bumi, ndelerengnya tambah jauh. Noleh kanan, noleh kiri. Itu kompasnya sudah enggak pas, langkahnya sudah enggak benar. Kalau langkahnya enggak benar, pasti tidak hidup dalam kebenaran Allah. Sudah tidak bisa menjagai konsistensi, fokus, dan perjalanan imannya. Ya. Dan Pengkhotbah 2:14 di situ katakan orang yang berhikmat, ya, orang yang fokus tadi
Orang yang berhikmat, orang yang fokus, dia akan beroleh hikmat. Orang yang berhikmat itu punya mata di kepalanya. Artinya matanya itu pada posisinya. Tapi orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Kita kalau jalan dalam gelap, kesasar. Anda pernah tengah malam lampu mati? Di kamar Anda lampu mati, kamar Anda ya, bukan jauh-jauh, di kamar Anda. Lampunya tahu-tahu tengah malam mati sak rumah gitu ya. Kira-kira Anda mungkin mikir, waduh ini jegrek. Anda jalan cari skakel atau jalan cari lampu, cari sentolop lah, cari apa untuk nerangi. Jalanmu bisa pas enggak? Gelap, di kamarmu sendiri. Tempat yang kau hafal loh, betul enggak? Hafal kamarnya, sebelah sini ada tempat tidur, sebelah sini ada meja, sebelah sini. Loh, bisa keliru kok ambil. Bisa keliru, karena apa? Karena gelap. Nah, saudaraku, orang yang berhikmat itu hidup dalam terang Tuhan. Sehingga karena hidup dalam terang Tuhan, dia bisa berjalan konsisten sesuai dengan arahan, sesuai dengan kompas yang Tuhan tentukan dalam hidup ini. Saya tanya sekarang, kira-kira untuk konsisten ini sulit enggak? Butuh perjuangan enggak? Saya sambil minum ya. Untuk konsisten ini butuh perjuangan enggak? Ada banyak orang, saudaraku ya, isuk dele sore tempe. Artinya sebentar-sebentar berubah. Kayak kayak beriman, sungguh-sungguh. Sebentar lagi berubah. Banyak yang gitu enggak? Menanti kedatangan Tuhan. Wow, sebentar berubah. Wah, enggak teko-teko, wis lebih baik aku enakan gini. Menjaga konsistensi itu lumayan sulit. Baik dalam saat-saat keberkatan, untuk konsisten dalam iman, orang yang keberkatan itu susah enggak? Nek belum keberkatan gini, Tuhan kalau Tuhan berkati aku akan tambah setia, aku akan gini, gitu saudaraku ya. Ya toh, barang diberkati sungguh, belum mesti. Repotnya tambah. Oh toko rame. Lupa kalau toko rame itu karena Tuhan kalau aku diberkati, aku setia. Loh Tuhan berkati, ya mosok duit diceblokno dari langit turun gitu ya. Nanti kayak ilmunya Sai Baba, saudaraku ya. Di Jember dulu katanya ada orang tahu-tahu nemu duit di lemari 1 miliar. Sungguhan dah gitu. Itu enggak tahu ilmu apa. Tuhan kok berkati, itu sepertinya wajar-wajar. Tokomu diberkati, rumahmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Lah kalau sudah diberkati betul, engkau bisa konsisten enggak untuk sesuai dengan kompasnya Tuhan. Atau ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami kesulitan, sungguh ngalami kesulitan itu ya itu kesulitan Tuhan, diberkati aku cinta Tuhan lebih. Betul. Tapi kalau enggak diberkati artinya aku enggak cinta Tuhan, kan gitu ya. Aku kurang semangat ngiring Tuhan karena aku tidak diberkati. Karena berkatku kurang. Karena pergumulanku lama tidak dijawab. Yesus memberikan ketauladanan. Pada saat dia menghadapi tawaran-tawaran yang spektakuler, dia tetap pada jalur Allah. Pada saat dia mengalami penderitaan aniaya, dia juga tetap pada jalur Allah. Dia konsisten sampai akhir. Dia setia sampai akhir. Dia tetap fokus sampai tujuannya tercapai. Amin. Nah, kita akan lihat ya kalau kita ngomong sulit enggak? Realitanya sulit, saudaraku. Salah satu contoh dulu saya akan bawa Anda dalam Kejadian 15.
Abraham itu loh, bapak iman. Amin. Abraham bapak iman? Betul. Tapi Anda lihat di tengah perjalanannya Abraham itu pernah terjadi ketidakkonsistensian. Salah satunya ketika masuk ke Mesir. Dik, kamu cantik, ojo ngomong kamu istriku, ngomong kamu adikku. Benar saudaraku ya, dia ngomong adiknya, akhirnya istrinya diambil Mesir. Ambil juga Raja Abimelekh. Bolak-balik. Karena punya istri cantik. Berkat toh punya istri cantik. Tapi kenyataannya jadi sandungan, saudaraku ya. Nah, ini yang kita akan baca ini ketika Abraham mendapatkan janji Tuhan. Anda masih ingat dari Abraham dapat janji Tuhan tentang Ishak. Sampai Ishak lahir itu butuh waktu berapa tahun? Ada yang ingat? Ayo guru sekolah minggu. Ada yang ingat enggak? Kurang lebih 25 tahun. Dari umur 75 sampai umur 100. Saku segomek. Dawa enggak? 25 tahun dulu. Ngenteni tok. Anda disuruh nunggu 1,5 jam, 2 jam aja terus mulai kelangopan. Sudah mulai ini, mulai itu, pikirannya sudah mulai ke kanan, ke kiri. Untuk fokus 2 jam, 3 jam, susah sudah. Ini 25 tahun. Bapak orang percaya, bapak iman pun bisa ngelender, saudaraku ya. Anda ada yang sedang bergumul? Belum dijawab sama Tuhan? Aku loh mulai anakku cilik, sembahyang minta Tuhan ini. Sampai sekarang belum, anakku umur 20 gitu. Berarti hampir 20 tahun gitu ya. Itu kesel saudara orang nunggu itu. Abraham dapat janji, dikasih anak sama Tuhan. Gak dapat. Sampai satu hari kita baca Kejadian 15 ini dari ayat yang ke-9 aja. Atau 7 ya, ayat 7 sampai 11. Kejadian 15 ayat 7 sampai dengan 11. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Satu lagi 12-nya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Cukup. Nah, kalau Anda baca dari awal, cerita ini bukan cuma ngomong Tuhan ngomong memberikan negeri ini kepadamu. Tapi di ayat 1, 2, 3 di situ dikatakan Tuhan itu ngomong kepada Abraham, aku berkati kamu. Lalu Abraham bilang, yo kanggo apa berkat? Katanya gitu ya, kalau dibahasakan gampang. Kanggo apa berkat? Sekarang ini sudah diberkati banyak Tuhan. Dan nanti yang jadi ahli waris daripada berkat yang kau berikan kepadaku ini adalah hambaku ini loh. Yang jadi ahli waris. Ayat 4 ya, ayat 3 itu ya. Engkau tidak berikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti jadi ahli warisku. Tapi Tuhan ngomong, enggak, ahli warismu tidak jatuh pada hambamu, tapi jatuh pada anak kandungmu. Makanya Abraham lihat,
Abraham ngomong, dengan tanda apa? Tadi pujian terakhir, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya, gitu ya. Ayat 5-nya di situ tuliskan, ya. Abraham dijak keluar, lalu Tuhan bilang, lihat langit, lihat bumi, lihat seluruhnya ini ciptaanku. Saya enggak janjian sama Pak Iyam, tapi pujian itu mengingatkan kepada kita. Ayo sih, pernah enggak lihat langit? Pernah lihat sekeliling? Pernah lihat bumi, tempat kita berpijak? Semua itu adalah dalam kuasa tangan Tuhan, karena dialah penciptanya. Abraham ngomong, aku enggak punya anak, Tuhan enggak kasih aku anak. Tuhan bilang, kamu akan dapat anak. Abraham ngomong, apa tandanya? Bukan cuma Gideon, saudaraku, yang minta tanda. Ada hal yang enggak masuk akal. Seringkali kita ini minta tanda. Tapi kenapa sih Abraham sampai minta tanda? Artinya ngenteni wis kesuwen. Tuhan wis kesel nunggu janji-janjimu dari dulu. Aku ini mungkin itu tahun kesekian, tahun ke-10, tahun ke-15. Aku wis kesel ini loh. Eliezer ini loh yang akan jadi ahli warisku. Aku randu anak. Enggak. Nah, ini ayat yang kita baca ini. Enggak lama kemudian, hampir umur 100, Sarah tertawa ketika malaikat Tuhan itu kalau memberikan janji, meneguhkan lagi, enggak cuma sekali, saudaraku, diteguhkan. Kapan bisa terima keteguhan ini? Peneguhan ini kapan? Kalau kita jauh dari Tuhan, kita enggak bisa. Kalau magnet kita enggak kuat, enggak bisa tahu kompasnya. Ini sepertinya Tuhan mengembalikan Abraham dari kompas yang sudah mulai menceng, dibalikno lagi. Aku akan memberikan anak kandungmu jadi ahli warismu. Tidak lama kemudian diteguhkan kembali. Sarah guyung-guyung. Bukan cuma Sarah ketawa, saudara. Kalau Anda lihat di Alkitab, Abraham pun tertawa. Umur wis 100 kayak anak. Opopon gitu. Itu mungkin mencibir-cibir gitu, saudaraku ya. Nggak masuk akal. Lalu Sarah bilang, barangkali memang anak kandungmu tapi bukan anak kandungku. Itu loh Hagar ambilen, pasti punya anak. Diramesi dewek. Keluar dari kompas lagi. Jadi untuk bisa konsisten berjalan tadi ayat Mazmur tadi. Mataku tertuju kepadamu dan aku tetap hidup dalam kebenaranmu. Itu enggak gampang. Ini Abraham bolak-balik, saudaraku ya, jatuh bangun. Dalam kasus Ishak aja dia berapa kali jatuh bangun. Tapi jatuh bangunnya Abraham dipakai oleh Abraham sebagai pelajaran. Sehingga ketika Ishak sudah gede, Tuhan bilang, bawa sembelih sebagai korban untuk aku. Abraham tidak mau kecolongan lagi. Itu terakhir Abraham menang. Ishak dibawa dan hendak disembelih. Tapi ketika pedang di tangan Abraham diangkat, malaikat Tuhan berseru. Tuhan yang janji setia. Amin. Setia. Walau bolak-balik sepertinya koyoknya kurang setia. Lah ketika kayak kurang setia itu, iman kita jadi oleng. Gitu saudaraku ya. Iman kita jadi oleng. Anda ingat minggu lalu saya katakan Tuhan Allah meletakkan batu di Sion sebagai batu fondasi, batu alas, lalu batu panduan. Batu panduan dan itulah yang membuat kita tetap teguh. Kalau alas kaki kita itu di batu karang yang kokoh. Cara berpikir kita ngeh loh. Anda pernah naik kapal lama, perahu aja. Goyang lagi. Turun dari perahu bisa mikir genah. Sininya melok goyang-goyang. Betul ya? Melok goyang. Ndak ngeh, ndak genah. Itu sebabnya
mari kita belajar supaya kita ini punya prinsip. Janji Tuhan itu ya dan amin. Langit bumi bisa lenyap, tapi setitik firman tidak ada yang berkurang ataupun berubah. Amin. Amin. Nah, itu yang mengajarkan kita ini tetap kokoh, tetap konsisten. Saudaraku, Abraham, apa yang terjadi dengan Abraham? Dijanjeni, apa ini saatnya juga terima janji kan? Peneguhan janji. Kamu anakmu yang akan terima warisan. Artinya kamu akan punya anak. Dan itu anak kandungmu. Saudara, saya ayat yang kita baca tadi. Dimintai persembahan. Memang ketika kita dapat janji Tuhan. Kita harus ada ucapan syukur. Ungkapan rasa syukur. Rasa terima kasih yang mendalam. Saudaraku ya. Ada persembahan untuk Tuhan. Tapi Anda harus ingat apa yang terjadi tadi di ayat yang ke-9 kalau enggak ya. 11. Ada burung buas. Ada burung buas mau apa? Kalau datang deket-deket persembahannya Abraham, burung buas ini ngapain? Ngapain? Mau makan habis persembahan. Iblis itu tidak pernah senang kalau kita ini berpegang pada janji Tuhan. Lalu mengucap syukur, membawa hidup sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Artinya hidup dalam kebenaran Allah. Iblis tidak senang. Burung buas itu datang, ngempe-ngempe kanan kiri. Abraham di ayat yang ke-11 ya. Di ayat yang ke-11 Abraham dituliskan apa? Ketika burung buas itu hinggap, sudah hinggap saudaraku ya, hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Abraham tahu enggak kalau daging persembahan itu dikepengeni oleh burung buas. Tahu enggak? Zaman perjanjian lama persembahannya ini Roma 12 ayat 1 persembahannya hidup yang kudus dan berkenan. Mazmur 26 ayat 4 tadi, karena aku fokus, aku ini tetap hidup dalam kebenaran. Artinya hidupku sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan ini saudara Abraham mengusir burung-burung. Ya, saya yakin bukan cuma sekali. Abraham ngusir burung-burung. Abraham ngusir lagi burung-burung. Bukan cuma sekali. Burung-burung itu pasti bolak-balik berkitar-kitar di sekitar sana. Abraham ngusir terus. Tapi api itu kok belum makan persembahan dia. Jadi kok suwe. Ngapain Abraham ayat 12? Sampai menjelang matahari terbenam. Artinya sampai surup, sampai sore surup, meh peteng. Suenya Tuhan. Nah ini loh kesetiaan kita ini dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam menjalankan hidup sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu diuji kesetiaan kita ini. Kalau kita tetap setia, maka ada banyak perkara besar akan terjadi dalam hidup kita. Tapi sayangnya, siapa ini? Bapak orang percaya. Abraham. Apa yang dilakukan Abraham? Wis kekeselen. Anda pernah kekeselen? Kekeselen ya? Maaf lah Bu, ketiduran titik-titik lah ya rapopo. Ini ketiduran Abraham ini. Padahal dia tahu. Ini musuh ini hendak nyaplok, tapi dia karena tidak kuat, karena tidak tahan, staminanya tidak bagus, itu sebabnya dia tertidur. Dan ketika dia tertidur, bahkan dikatakan apa? Tidurnya Abraham nyenyak. Bukan sak seliut, saudaraku. Tapi sebetulnya yang sak seliut itu loh yang nyenyak ya. Kalau kita berusaha tidur, ditidur no kok sik krungu sembarang.
tidur no apa aja masih ingat kerjaan masih apa. Tapi kalau tertidur sak seliut itu nyenyak. Ini tidurnya Abraham nyenyak. Ketika tidurnya Abraham nyenyak, kegelapan ya meliputi, kegelapan yang mengerikan meliputi, dan burung-burung itu pun menyantap. Hati-hati saudaraku ya, hati-hati. Dan saya tidak bahas selanjutnya, saya hari ini akan bahas tentang konsistensi dalam bertahan, mempertahankan fokus pada visi misi kita, fokus pada kompas yang Tuhan tetapkan. Karena ini kalau Anda baca lanjutnya, ada banyak hal-hal negatif bisa terjadi. Akhirnya, kenapa ada di Mesir sampai perbudakan? Mengapa? Ya karena ini saudara, ada perbudakan. Anak-anak Abraham, keturunan Abraham diperbudak di Mesir. Karena ada inkonsistensi. Seringkali kalau kita mulai inkonsisten, saudara, kita ini ada perkara-perkara yang tidak kita harapkan bisa terjadi. Bukan artinya Tuhan menghukum, tapi memang burung buas tadi loh nyaut. Anda harus tahu ketika kita tidak lagi fokus, sesaat kita tidak fokus, saat itulah setan bekerja mencuri dan mensabotase. Memang kerjaannya setan itu bohong, mencuri, mensabotase, mencuri damai sejahtera kita. Semua yang jelek-jelek dikerjakan setan. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia konsisten dalam segala keadaan. Dalam senang, dalam tawaran-tawaran maupun sampai pada tekanan-tekanan. Halo? Anda bisa konsisten? Supaya tidak ngantuan. Mesti apa, saudara? Supaya ibadah ini tidak nyelewat kanan, nyelewat kiri. Padahal Tuhan pesan, jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri. Masih ingat minggu lalu, 1 Timotius 4 ayat 7 kalau tidak salah. Latihlah dirimu beribadah. Kalau tidak ada latihan ibadah, latihan cuma angkat, hari ini angkat besi, ya, beban, angkat beban 5 kilo. Minggu depan 10 kilo, minggu depan lagi 20 kilo. Mandeko saulan, saudara. Angkat 20 kilo lagi. Tiba langsung. Tidak bisa. Latihan itu konsisten. Betul ya? Melatih diri untuk beribadah. Latihan badani itu banyak gunanya. Tapi lebih berguna lagi latihan untuk beribadah. Nah, untuk itu saya akan memberikan contoh kepada Anda. Gimana latihan ibadah? Tuhan itu kalau ngelatih kita itu ciamik pol, saudaraku. Percaya Anda? Pelatih yang jempolan. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bentar ya, satu dulu. Israel itu dalam kesengsaraan. Itu sebabnya Israel ngomong, aku ini tidak diperhatikan Tuhan. Tuhan merhatikan yang lain. Lali BMB aku. Gitu ya. Terus itu dalam kesengsaraan. Ya, ayat 28-nya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Pagi sekali ya. Tuhan satu, Allah yang kekal. Tuhan pencipta. Ingat, kalau Anda sedang dalam kesukaran, kalau Anda sedang dalam kesulitan, pandang langit, pandang bumi, pandang sekelilingmu. Dari ujung sampai ujung, Allah kita itu penciptanya. Amin. Dia pemilik langit, bumi dan seluruh. Apa sih butuhmu? Apa butuhmu? Bukan punyanya Tuhan kah? Tuhan tidak mampukah untuk memberikan kepadamu apa yang kau perlukan? Ketika engkau sengsara, jangan merasa Tuhan sedang tidak memperhatikan aku. Tidak. Ayo terus.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, orang muda, teruna, dua. Orang muda ini adalah orang yang mengandalkan otot kawat balung besi, mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang teruna, orang yang tak punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Itu bisa lelah, bisa letih, bisa tersandung, bisa jatuh. Tapi Tuhan bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya tetap mata ini ndak noleh-noleh, fokus, berharap kepada Tuhan, menunggu kepada pertolongan Tuhan. Dia seumpama, lah saya balik masuk ke Raja Wali. Dia seperti Raja Wali. Dan Raja Wali ini tidak pernah letih lesu, tidak pernah lelah. Karena sekalipun badai menghantam, dia pakai angin ini untuk naik ke atas. Makin ada badai, makin naik ke atas lagi, makin naik ke atas lagi. Sampai ketika dia buat sarang, sarangnya itu kalau tidak di pohon yang tinggi, pasti di puncak-puncak bukit batu. Gimana caranya? Wah, Pak burung Raja Wali seperti itu. Tidak pernah letih, tidak pernah lesu. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang fokusnya tetap pengharapannya pada Tuhan. Hidup tetap menjaga diri sebagai persembahan. Abraham ini loh bisa kesel. Saudaraku, Anda bisa kesel enggak? Wesel, saudara. Wesel. Betul, kadang-kadang cuapek, letih, lesu, lelah, tak berdaya. Tapi orang yang menantikan Tuhan seperti Raja Wali. Kenapa Raja Wali dipakai? Saya ambil beberapa comot. Beberapa waktu yang lalu kan saya bilang Raja Wali ini paling fokus. Satu burung merpati yang lalu. Yang hari ini saya masuk ke Raja Wali. Anda tahu di Ulangan pasal 11 ayat 34 kalau tidak salah, tidak usah dibaca ya. Raja Wali itu punya anak. Anak-anak kecil-kecil ditaruh di puncak bukit. Anaknya netes, Anda tahu minggu ke-6, minggu ke-7, enggak lama loh saya. Anak Raja Wali ketika umur 6 minggu, 7 minggu, Raja Wali ini sarangnya diobrak, dibongkar. Dibongkar saudaraku. Tapi masih ada sarang, sehingga anak-anak itu sudah tidak nyaman. Minggu pertama sampai ke-5, diayomi, dijagai, dilindungi, dicucu makanan, saudaraku ya. Ketika minggu ke-6, minggu ke-7, sudah tidak lagi diayomi, mesti diobrak-abrik gini. Anak Raja Wali mulai keluar dari ayoman, mulai. Sampai minggu ke-11, ke-11 sampai ke-14 ya, 11 sampai ke-14. Jadi dari diobrak sarangnya itu, masih ada di puncak bukit batu itu, di gua-gua gitu saudaraku ya. Dia masih ada di dalam sana. Nah, minggu ke-11 dilihat sama induknya. Males sih anak-anakku ini. Pancetai, sudah diobrak, masih di dalam goa-goa. Wah, lalu yang namanya sarang digoyang bangkitkan. Wah, diuncal-uncal itu, dibuang semua. Sarang-sarangnya itu dibuang semua sama induknya ini. Dan Anda tahu bukan cuma sarangnya dibuang semua. Kan sarang semua sudah diobrak-abrik waktu minggu ke-6 ke-7. Minggu ke-11 sampai ke-14. Anak-anaknya ini diuncal keluar. Semua dilempar keluar. Akhirnya mereka, saudaraku ya. Mereka anak-anaknya ini kalau punya 2 anak, 3 anak atau berapa. Dari puncak bukit batu saudara. Kalau dilempar keluar. Koyok terjun bebas. Betul ya? Wih, gitu. Mereka mau enggak mau membuka sayapnya. Ketika sayapnya dibuka, saudara, maka mereka belajar untuk berlatih dalam terbang. Kalau Anda tahu lagi kalau dilihat di ensiklopedia cara Raja Wali ini ngelempar anaknya.
jangan dipikir seperti ceritanya orang yang di pedalaman Kalimantan. Kalau ngetes kedewasaan anaknya ditaruh di hutan tengah malam, bapak Eono dia adoh gini. Enggak. Raja Wali itu kalau goyang bangkitkan anak-anaknya dilempar-lempar semua. Dia bukan ada di bawahnya anak Raja Wali. Sehingga anak Raja Wali kayak nyoncom, oh mbokku ndek ngisor. Bukan gitu saudaraku ya. Tapi dia itu enggak kelihatan karena induk Raja Wali. Inang Raja Wali ini ada di atas. Loh kok yo nekat saudara yo. Dilepas gitu. Pada saat dilepas nyoncom. Raja Wali ini bukan tidak punya perhitungan. Perhitungannya sangat matang. Ketika dilihat kalau ada satu anaknya yang betul-betul sudah mendekati bukit batu, dasar bukit batu itu. Dan masih belum bisa membuka sayapnya. Cepat loh Raja Wali ini. Dia menukik turun dan diangkatlah dia di atas sayapnya. Kembali dinaikkan. Besok dilempar, makanya 4 minggu, dari minggu ke-11 sampai minggu 14. Saudara. Ayah yakin babak belur. Ini pada saat diuncal no, mbokku kejem. Gitu, iya kan, kira-kiranya kan gitu toh. Itu anak Raja Wali. Jadi ketika Israel diizinkan Tuhan mengalami kesukaran, Tuhan ojo ngomong katanya Tuhan, jangan ngomong bahwa kamu tersembunyi dari hadapanku. Ayat yang lain Yesaya ngomong, kamu itu loh di telapak tanganku, namamu kulukiskan di telapak tanganku. Kalau seorang ibu bisa melupakan anaknya, bayinya, aku tidak pernah melupakan engkau. Amin. Hari ini kalau Anda sedang berjuang untuk melawan kesulitan, persoalan. Kalau hari ini Anda sedang berjuang menantikan janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah merasa Tuhan tidak setia. Tuhan selalu setia. Sekalipun sepertinya enggak diapa-apa no. Sepertinya diuncal no. Tuhan jadi kejeme. Aku sampai montang-manting. Loh saudara. Pontang-pantingnya kayak opo. Ini masa sulit Tuhan. Aku montang-manting. Di mana engkau? Anak Raja Wali diuncal-uncal no saudaraku. Wih, saulan 4 minggu saudara. Bukan main. Tujuannya untuk apa? Melempar, dilempar. Bukan cuma untuk melatih terbang. Tapi ternyata dilatih. Anda tahu apa keistimewaannya Raja Wali? Mata tajam, saya sudah pernah ngomong, mata tajam. Ini paruhnya itu bengkok gini saudara, dan tajam. Ketika anak Raja Wali dilatih terbang, sudah bisa terbang, mereka sudah mulai kira-kira minggu ke-13 gitu. Seminggu nih 13, 14 itu, mereka sudah, ya luwe lah kesel kok. Kalau Anda habis kerja keras, masa enggak lapar. Ayo makan di mana yang enak? Gitu, benar enggak? Anak Raja Wali, waduh kesel diontang-anteng, ayo mangan, gitu saudara. Wah, ngelirik mangsa. Apa yang bisa dilahap ya? Nah, saudara, latihan itu bukan cuma latihan terbang, bukan cuma latihan diontang-anting, tapi induk itu juga melatih anak Raja Wali ini mengkoordinasikan antara pandangan, ketajaman pandangan dan kecekatan paruh. Paruhnya tajam sekali. Sehingga ketika Raja Wali cep gitu saudara. Tidak ada yang bisa lepas. Anda tahu kesulitan memang ada dalam hidup ini. Tapi Tuhan tidak pernah melepas kita sendiri. Kesukaran-kesukaran yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Kesukaran biasa katanya Tuhan. Semua anak-anak Tuhan di dunia ini ngalami. Cuma tinggal respon kita aja bagaimana. Raja Wali yang sudah terlatih itu, akhirnya dia juga jadi dewasa. Dia terbang di atas angin. Artinya tadinya kalau ada badai, waduh, gitu ya. Nah itu ada badai, waktunya aku naik setingkat. Ada badai lagi, waktunya aku naik setingkat. Dia naik di atas angin. Persoalan itu tidak berhenti persoalan kelas 6 toh. Kalau Anda sudah kelas 6, Anda ujiannya pasti SMP. Kalau SMP pasti SMA. Saudara. Setelah SMA, S1, S2, S3, S lilin. Enak S lilin.
Ya toh? Naik terus. Tujuan Tuhan bukan cuma dimampukan untuk terbang, tapi di tengah persoalan yang ada, kita tahu campur tangan Tuhan selalu ada, selalu menyertai kita. Dan inilah saatnya aku bisa membuktikan diri dengan kekuatan angin. Kekuatan yang dari Tuhan, saudaraku ya. Itu sekaligus menguji untuk menopang dan membuat kita naik. Mau naik tingkat? Ngomong amin gampang. Terus lihat dipikir mari amin mikir Rosa. Tuh berarti mari ini tambah angel meneng. Iya kan? Mari ini tambah angel meneng. Loh gitu. Tapi percayalah. Angel itu Tuhan sudah ngukur kemampuanmu seberapa. Tuhan akan nguji sesuai. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar tergeletak. Setiap langkah selalu disertai, selalu diiringi, selalu ditambahi dengan kekuatan. Dan Anda tahu ketika Raja Wali sudah jadi tua, umur 50, bulunya gak iso gawe balu banter nemen gak isa. Karena bulunya tebel, iki ngabot-ngaboti lek terbang. Terus mulutnya, paruhnya itu kan bengkok. Akhirnya nutupi matanya gini bisaan. Itu kalau enggak cepet-cepet tepat waktu dia untuk naik dan melungsungi istilahnya ya, itu bisa gagal jadi Raja Wali. Ini paruhnya ini bengkok, enggak bisa buat nyocok saudara, karena bengkongnya gini terus suwe-suwe gini. Terus nyocok apa lek gini? Nyocok awake dhewe. Enggak bisa. Itu sebabnya ketika umur 50 tahun, menjelang umur 50 tahun, ketika Raja Wali sudah merasa aku kok kesel, sayapku kok abot, cucuku kok gawe nyokot nangkep mangsa ndak bisa dan lain sebagainya, maka dia menggunakan kekuatan angin itu naik tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, dan si atas sampai tadi dikatakan burung Raja Wali tidak pernah letih lesu. Ketika sampai di tempat yang tinggi, kurang lebih 3 sampai 6 bulan bertapa di sana. Sayapnya pukul-pukulkan bukit batu. Pukul sampai sayap yang tebal itu rontok semua. Paruhnya digosok-gosok, dicocok-cocok sampai patah di bukit batu itu. Bulan ke-6 dia muncul sebagai Raja Wali remaja lagi. Makanya dikatakan tidak pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi letih, tidak pernah menjadi lesu. Anak-anak Tuhan harus punya keyakinan yang satu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang kedua, latihan yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk ketangkasanku, untuk kebaikanku. Yang ketiga, punyai waktu untuk teduh. Kepakkan sayap yang tebel, yang ngabot-ngaboti, lempar semua yang berat-beratkan. Naik. Kapan sih yang berat bisa kayak turun? Kapan? Anda hidup Anda berat, persoalan Anda banyak. Ketika engkau naik di Bukit Batu, Amsal katakan ada 3 hal, bahkan 4 hal yang tidak pernah aku mengerti. Amsal 30 kalau tidak salah. Salah satunya adalah burung Raja Wali yang naik sampai ke puncak. Gak ngerti. Tapi ketika turun dari puncak, dia kekuatan baru. Kekuatan doamu, kekuatan saat teduhmu. Ketika di atas itu ketemu dengan Tuhan, Tuhan mencurahkan minyak urapan yang baru. Minyak urapan yang baru, minyak urapan yang baru. Saudaraku, sekalipun besar bebanmu, berat bebanmu, kalau engkau duduk di bawah kaki Tuhan, kita itu seperti naik di atas persoalan kita. Amin. Anda pernah merasakan saat engkau ambil saat teduh. Persoalan dunia ini banyak. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, kita ada di atas persoalan. Tidak kesel, balik seger lagi. Apa sih kamu? Ada urapan baru yang sedang mengalir. Jangan seperti Ayub pada saat sebelum golnya. Anda tahu Ayub ngomong apa? Di Ayub pasal 9 ayat 26 itu dia ngomong, waduh itu kesukaran hidupku ini kayak meluncur.
kayak Raja Wali yang meluncur lewat seperti perahu pandan. Betul ya, seperti perahu pandan. Setiap Raja Wali yang menyambar mangsanya. Sulitnya Ayub itu katanya kayak perahu pandan meluncur di sungai. Protol ya. Gak bisa saudaraku. Jadi mari kita belajar. Ayub 27 ayat 39 itu juga luar biasa. Dia bilang ada cerita tentang Raja Wali, ada cerita tentang bagaimana Raja Wali itu terbang atas pengertian yang dari Tuhan. Anda harus tahu, butuh pertolongan Tuhan untuk kita bisa terbang. Ngerti bahwa di dalam Tuhan, di dalam mencari Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan besar yang dicurahkan. Dan Anda dan saya seperti Yesus. Kenapa sih berhasil? Hampir gagal kan? Hampir gagal. Tapi naik ke Bukit Zaitun. Dan di atas Bukit Zaitun itu berdoa. Kayak Raja Wali naik di atas puncak Bukit Batu. Dia mengepak-ngepakkan sayap. Tuhan Yesus berdoa di atas Bukit Batu. Aduh, kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh cawan ini lalu. Keringatnya seperti darah. Tapi disitulah Tuhan mendapat, Yesus mendapat dikirim kekuatan melalui malaikatnya. Sehingga dimampukan dia untuk melewati salib. Dan hari ini kita beroleh pertolongan lewat salib itu. Benar saudara, orang kalau pembuluh darahnya pecah. Keringetnya kotos-kotos, bukan cuma lentik-lentik, kotos-kotos keringet darah. Anda bisa bayangkan itu apa? Pembuluh darahnya pecah semua. Kira-kira mati cepat enggak? Mati cepat. Tapi Yesus beroleh kekuatan. Enggak mati sampai di kayu salib. Bayangkan ini pembuluh darah sudah pecah. Ditambah cemeti, ditambah apa. Darahnya mengalir. Kehabisan darah, mati berangkat cepat. Tapi karena dia dapat kekuatan baru yang diutus dari Allah Bapa melalui malaikatnya, ditambah dengan kekuatannya, dimampukan dia melewati itu. Ada salib, ada kematian, tapi Yesus bangkit dalam kemenangannya. Semua kita yang mau mendapatkan kekuatan baru, kita harus fokus dan konsisten untuk tetap jadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita bangkit berdiri.